Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bupati Jember Insinyur Haji Hendy Siswanto. Pak Hendy, perbincangan kita barusan terputus di penghargaan yang sudah diraih oleh pemerintah Jember di bidang peningkatan ketersediaan pangan di Jawa Timur. Upaya pemerintah untuk mendorong Jember menjadi kabupaten swasembada pangan seperti apa, Pak? Ya, jadi yang pertama ini dengan ketersediaan pangan dan kita menuju swasembada pangan. Jadi hasil bumi kita ini luar biasa, Mbak Ageng. Kami alhamdulillah dengan bantuan seluruh kolaborasi yang terjadi antara akademisi, para petani, Pemkab Jember, teman-teman dewan, terwujudlah itu ketersediaan pangan kami untuk memberikan tidak kekurangan pangan untuk 2,6 juta penduduk Jember. Itu dulu yang paling penting, bahwa penduduk Jember tidak kekurangan pangan ya, dalam stok pangan kita aman. Yang kedua, kita bisa swasembada pangan, kita bisa membantu kabupaten-kabupaten lain Jawa Timur maupun nasional untuk bisa bertransaksi membeli barang-barang pertanian kita karena kita ada kelebihan tanaman kita yang cukup besar hasil tani kita ya. Kita seperti jagung kita ada kelebihan yang bisa kita yang dipakai kita sendiri ada 250.000 ton ya, dan masih ada lebih produksi kita 450.000 ton, salah satunya seperti itu. Bagaimana strategi kita untuk menahankan itu semuanya? Tentunya satu, ada yang harus kami pertahankan. Jember ini, Mbak, ini luas lahan pertanian kita yang terbesar nomor 3 se-Indonesia. Jember terbesar nomor 3 se-Indonesia. Ya, ini kami sekarang sedang mengajukan untuk mendeklarasikan bahwa Kabupaten Jember mempunyai lahan pertanian terbesar se-Indonesia nomor 3. Gini. Ini yang harus kita pegang dulu. Dan kabupaten saya menyampaikan terus berulang-ulang setiap ada event apapun juga, ya. Kabupaten mana yang bisa mempertahankan lahan pertanian yang paling luas itu yang akan eksis nanti. Di zaman Indonesia keemasan nanti tahun 2045. Ya, itu harus kita pertahankan, jangan sampai berubah alih fungsi lahan. Kami sudah dengan RT RW kita, rencana tata ruang kita jaga LSD kita, lahan sawah yang dilindungi itu tetap tidak berubah. Tidak berubah itu salah satu ikhtiarnya. Yang kedua kami membantu mensupport menambah teman-teman musim kita sekarang musim seperti ini itu tuh dry untuk pengering. Mesin-mesin pengering kita bantuan ke Gapoktan. Tapi ada yang satu yang bikin kita deg-degan, Mbak. Apa itu, Pak Hendy? Pupuk. Kita masih sering kekurangan pupuk. Pemkab masih belum bisa mensupport teman-teman pupuk ini. Karena memang kebijakan pupuk ini dari pemerintah pusat, pupuk subsidi terutama, itu pemerintah pusat kalau tidak salah nih ada 26 juta untuk se-Indonesia. Tapi ternyata realisasinya kalau nggak salah ini 9 juta ton untuk se-Indonesia. Akhirnya apa? Subsidi pupuk ke Jember pun jadi berkurang. Saudara-saudara kita petani kurang pupuk, akhirnya pupuk mahal. Ini yang mengakibatkan untuk biaya produksinya tinggi. Akibatnya petani meskipun dibeli dengan harga tinggi pun tetap tidak dapat untung yang cukup. Ini yang harus kami perjuangkan. Nah, apa yang harus kami lakukan? Tahun 2023 kami akan membuat pabrik pupuk, Mbak. Dan pabrik pupuk ini kami akan kolaborasi dengan seluruh khususnya pupuk organik yang kita akan memproduksi granul ya, yang biji-biji kerupuk itu pupuk organik dan untuk pupuk cair. Dan itu akan kami bagikan kepada masyarakat petani semua, gratis itu nanti. Tapi petaninya harus mau memakai pupuk organik karena kenyataannya pupuk organik itu bisa meningkatkan produktivitas. Yakin saja kita kan gitu. Dan itu nanti akan kami kumpulkan para ahli-ahli pembuat pupuk di Jember ini ada kurang lebih 150 ahli pembuat pupuk home industry sekarang. Yang sudah dipakai di Jember juga, tapi tidak semua. Kurang yakin gitu. Makanya Pemkab Jember dengan adanya pabrik pupuk ini akan menyelesaikan persoalan itu. Jadi seiring sejalan dengan kedaulatan pangan, di sini yang kekurangannya adalah pupuk yang masih ketergantungan. Kalau pupuknya nggak daulat lagi kita. Kita nggak bisa ngasih makan lagi masyarakat. Iya kan? Ini harus kita selesaikan masalah hulunya, bukan masalah hilir. Kalau hilir beli aja pupuk selesai. Iya kan? Tapi nanti tahun depan gitu lagi. Nah, kita harus bikin pabrik sendiri. Tapi begitu bikin pabrik, saya minta tolong kepada warga Jember. Harus mau memakai. Percayalah sama kita orang pintar-pintar semua kok, ya kan? Ayo kita diskusikan, nanti kita terus berkembang, terus kita diskusikan. Setiap hasil panen kita evaluasi lagi. Tahun depan evaluasi lagi, insya Allah akan
akan bagus nanti ke depannya. Baik, ini keren sekali. Di tahun 2023 Pemkab Jember akan memiliki pabrik pupuk sendiri untuk memenuhi pupuk bagi petani di Jember. Ya. Pak Hendi, 1.200 km jalan sudah diperbaiki, inflasi dapat diatasi, ketersediaan pangan terus ditingkatkan. Lalu apalagi yang ingin dicapai oleh Pak Hendi dan juga Gus Firjon di tahun 2023, Pak? 2023 tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kebijakan kita di samping untuk perbaikan jalan yang sisa-sisa itu juga perbaikan sekolah-sekolah. Ya. Sekolah kita doa mudah-mudahan nggak roboh. Banyak masih ratusan sekolah kita ini rusak gitu ya. Rusak semua. Memang dari awalnya memang rusak. Kami memang strategi tahun 2021 dan 2022 ini infrastruktur jalan dan sekolah sebagian, tidak semua sekolah ya. Kita ratusan, bukan kalau cuma 10-20 sekolah kami selesaikan segera. Ratusan, Mbak. Ada 350 sekolah. Ya miring-miring semua sudah, yang tidak di-maintain sebelumnya. Iya. Dan ini kerusakannya jadi parah sekarang dan biayanya cukup tinggi, Bagang. Berapa, Pak Hendi? Ya cukup besar sekali ya, harus kita hitung dengan desain. Kita harus mendesain ulang kembali. Seandainya itu di-maintain, kalau sekolahan itu sebenarnya tidak butuh biaya besar. Kalau dari jauh hari kita maintain, ada pemeliharaan. Ini enggak sama sekali. Nah kami dapat beginian sudah, ya sudahlah kita syukuri. Cuman kami sudah sampaikan kepada kepala sekolah semua, bos dana operasional sekolah itu bisa diambil sebagian untuk perbaikan kecil. Tapi untuk perbaikan semua nggak cukup, duitnya nggak cukup. Perbaikan kecil jangan sampai roboh saja. Pemkab Jember akan membantu memperbaiki, tapi tidak semua. Karena masih uang ini kita bagi untuk infrastruktur jalan yang belum selesai dan pupuk. Ya. Pupuk ini harus kita gencarkan untuk bantuan juga pada semua masyarakat, teman-teman jurnalis juga ya. Teman-teman jurnalis kita mohon bantuan support untuk masyarakat kalau Pemkab membuat pupuk, tolong mau dipakai gitu. Tolong mau dipakai, itu yang penting. Baik, semoga harapan-harapan yang telah disampaikan Pak Hendi tadi bisa diamini juga oleh masyarakat Jember khususnya. Pak Hendi, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini, namun sayang sekali kita terbatas waktu. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Pak Hendi, matur suwun atas waktunya. Makasih, Bageng. Sehat selalu, Bapak. Amin. Ya, tadi pemirsa perbincangan kita bersama Bupati Jember Insinyur Haji Hendi Siswanto seputar prestasi-prestasi yang diraih selama 2 tahun kepemimpinan bersama Gus Firjon. Dan saya Ageng Widya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.